cerita, dan satu lagi channel saya yaitu Citizen Zaman Now. Nah, sekarang kita akan sedikit liputan, tapi kita flashback, throwback ya, flashback ke tepatnya di November 2020. Ini berkaitan dengan liputan saya sekarang. Kenapa saya bilang November 2020? Karena tepatnya di hari Senin tanggal 9 November 2020 Satgas Citarum Harum Sektor 22 melakukan edukasi setelah melakukan sosialisasi sebelumnya, edukasi kepada masyarakat yang merupakan penghuni bangunan liar di daerah Kelurahan Antapani Tengah, tepatnya di bantaran Sungai Cipamokolan, Kota Bandung. Nah, proses edukasi ini berjalan cukup lancar dan masyarakat di sana cukup menerima dengan segala konsekuensi yang ada. Diberikan waktu selama sampai sebulan lah. Nah, dari tanggal 9, kemudian tanggal 27 dilakukan eksekusinya oleh Satgas Citarum Harum beserta tim gabungan yang terdiri tim gabungannya terdiri dari pertama dari Satgas Citarum Harum Sektor 22 sendiri, kemudian ada Satpol PP juga, kemudian ada yang pasti ada BPI Kota Bandung, kemudian juga ada BBWS. Nah, proses berjalannya ini dan pada akhirnya di tanggal 5 Oktober 2021 bangunan liar itu sudah tidak ada diratakan dan digantikan dengan jalan inspeksi dan fasilitas umum untuk masyarakat sekitarnya. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana liputan, saya akan coba untuk sajikan kepada teman-teman semua berada di situ semua, dari proses semuanya sampai menjadi jalan inspeksi dan fasilitas umum berupa arena bermain sepatu roda yang kemudian diresmikan oleh Wali Kota Bandung Mang Odet dan Wakil Wali Kota Mang Yana. Mantap nih. Kita langsung aja lihat liputannya. Yang kemarin deh yang bener bilang. Oh, bener. Kita juga nanti kan kita ada kelebihan polybag 300 polybag nih, kita nanti tanam di sana. Ini sudah dipotong, tidak punya tidak kan? Ya, ini baru udah dibentengin. Kalau nggak dibentengin, merambah ke sana, ini rumah. Ya, boleh. Makasih. Ini tempat garasi pemulung. Assalamualaikum. Nah ini kan sebagai ini ya, tempat ini ya, lampungan ya Bu. Berapa kakak Pak di sini? Satu kakak. Ini gudangnya? Garasinya. Oh garasinya ini ya, sampah ya langsung. Aslinya dari mana Mas? Bandung. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Artinya tadi pahami tadi lah Pak ya, pahami sehingga juga enak gitu kan. Daripada kita bekerja dengan aturan desakan, nggak nyaman kita, bukan. 1 bulan. Nanti kan ada yang fungsi terkait ya. Dari satpol apa segala macam kan itu. Nanti dari wilayah gimana itu ya. Yang penting tadi ya dipahami ya kita inikan karena itu udah semua lah. Cuma jangan waktu punya aja Pak. Cara pindahnya kita butuh siapaan dulu di sana, bongkar di sini, angkut barang. antrinya ikhlas ya Pak ya. Harus ikhlas Pak. Harus ikhlas gimana orang? Nggak ada beban berarti kan Pak? Nggak ada Pak. Kasihan Pak anak-anak ini Pak. Jangan dilibatkan dia pada kondisi sosial itu dia. Pada masa sekarang dia. Dia minta itunya. Jadi masalah
Mending yang pada dekat gitu yang daerah sini kan saya Garut. Ya paling bulan-bulan inilah paling ya. Akhir bulan lah. Karena Pak kalau saya nentukan ada yang berwajib lagi Iya. dari Satpol, nanti kita menyalahi Satpol lagi kan bergeraknya gitu kan. Ya mohon bantuannya aja gitu. Iya ya. Semoga bisa terkabul. Ada waktu cepat bisa ya kita tidak Kalau lanjuti lah. ini malah Dibantu lah Pak, dibantu. cuma baru sampai ngobrol ya masalah itu waktu dipindah kan ada yang Garut tuh kan lama Pak di sana proses dulu benar-benar lah istilahnya mah dari pindah lagi bawa barang sama. Ya Mas, Disiapkan aja lah ya. Tinggal di mana Bu? Di kampungnya. Nah, lo Bu, di Jawa ini Bu. wah, punya mertua ya. Maju ke depan nih Pak. Kan di bantaran. Oh, Maju ke depan Pak. Pas dulu di payun anu Wah ini kok dari PLN? Ini waduh. Wow.
demo anak-anak. Tadi sedikit itu di awal kan, di opening awal saya sudah kasih tahu bahwa liputannya seperti apa, rollbacknya seperti mana dari November 2020 hingga sekarang di Oktober 2021 proses pengalihan tempat bangunan liar yang sudah dikosongkan menjadi fasilitas umum. Nah, tapi di tengah-tengah ini saya akan sedikit ngobrol dengan orang-orang yang dibalik itu semua. Ada 4 orang. Pertama dan sektor dua-dua, yaitu Kolonel Infanteri Epi Gustiawan, kemudian dengan Ibu Erni sebagai perwakilan dari DPU Kota Bandung juga, dan kemudian juga saya akan ngobrol juga dengan BBWS, yaitu dengan Pak Joko Priyono, dan terakhir ada kewilayahannya adalah dari Kecamatan Antapani dengan Ibu Acil, saya panggilnya Ibu Ramawati Mulia atau Ibu Ramawati Mulia. Kenapa 4 ini saya wawancara? Karena ini 4 orang ini yang berperan besar di balik ini semua, yang menjadikan sekarang daerah bantaran Sungai Cipamokolan di Kelurahan Antapani Tengah ini menjadi lebih layak untuk dinikmati oleh masyarakat sekitar di lingkungan tersebut. Yang ini mungkin bisa menjadi destinasi wisata kemudian ya Pak. Kita langsung aja lihat ngobrol-ngobrolnya, kita lihat bagaimana wawancara saya dengan mereka, cerita mereka seperti apa, prosesnya seperti apa. Oke, langsung aja ya. Saya bersama Komandan Sektor 22 dan Kepala UPT Das Kota Bandung dengan Ibu Erni. Dan kegiatan nih, kegiatan tadi apa aja sih, Dan? Bisa dijelasin secara singkat ya? Baik ya, hari ini pas kebetulan jatuh pada hari HUT TNI. Oh iya, sebelumnya dirgahayu dulu buat TNI ya Bang. Terima kasih. Selamat ulang tahun Komandan. Selamat, terima kasih ulang tahun yang ke-76 TNI. Umur tua TNI ya? tuh Udah tua. cukup masih muda, karena masih panjang generasi penerusnya. Oke, siap. Hari ini ya, jadi kita melaksanakan satu rangkaian kegiatan di mana kita yang diawali dengan masalah normalisasi sungai di mana ya, Sungai Cipamokolan ya. Tentunya kalau kita normalisasi kan ada berbagai macam persoalan di situ. Betul. Baik kualitas baku mutu airnya, baik limbah domestiknya, Bangunan baik liarnya, termasuk tata ruangnya bangunan liar di situ. Ya kurun waktu yang tertentu secara kolaborasi ya, kita dengan Pemkot, dinas terkait yang ada, kewilayahan, kita melaksanakan kegiatan ya penertiban itu, penataan dan penertiban. Ya alhamdulillah kurun waktu yang cukup kondusif dan humanis. Berapa bulan tuh, Dan? Nggak lama sih, kalau ini kurang lebih 2 bulan lah. 2 bulan ya? 2 bulan sesuai dengan tahapan waktu yang ada dari SOP-nya Satpol maupun kewilayahan, itu tepat waktu. Alhamdulillah bisa lakukan. Terus tentunya pasca tahap penertiban ada tindak lanjut. Betul. Karena yang diharapkan kan adalah hasil akhirnya mau diapakan ini kan gitu kan. Jadi hari ini sudah tadi kita resmikan suatu tempat ruang publik. Ya di situ ruang publik. Sarana itu, publik ya, Daniel. ruang publik berupa arena skateboard di situ. Termasuk kita tadi melaksanakan kegiatan simbolis penanaman. Ya karena apa, untuk penghijauan di sepadan sungainya, termasuk tadi kita kan ya? Penanaman ikan. penaburan ikan. Taburan Ya, ikan. artinya baku mutu sungai itu sesuai dengan kapasitas endeminya sungai sudah kita fungsikan lagi. Ya, kegiatan itu kita lakukan. Ya, alhamdulillah tadi diresmikan oleh Pak Wali dengan Pak Wakil ada di situ, termasuk BBWS ya sebagai fungsi sungainya, ya para dinas terkait yang ada. Kalakar termasuk dari. Ya, Kalakar Satgas Termasuk Citarum. Ibu juga ya, Kadis juga, Ya, Kadis PU juga. termasuk Kadis dari PU, peran dinas dan PU yang selama ini pendampingan secara rutin. Ya. Ini kok bisa humanis sih, Bu? Istilahnya hubungannya gitu dalam Kita chemistry-nya udah ada. sudah ada chemistry ya. Ya, kira-kira gitulah. Kalau kita nggak humanis ya sulit tercapai jangkauan tupoksi kan gitu kan. Siap. Tuh, bersama warga lah. Jadi harapannya apa yang sudah kita lakukan selama ini, mulai dari penertiban sampai kita penataan, mudah-mudahan bisa dipelihara dan berguna untuk masyarakat. Harus, Bu, bukan mudah-mudahan lagi, Bu. Harus wajib dipelihara. Wajib hukumnya. Pelihara ya warga Kota Bandung. Bisa jadi destinasi wisata sungai juga lama-kelamannya. Bisa. Bisa kan kalau misalkan Menjadi dia spot Apa yang nggak bisa sekali. sehingga menjadi model. di Kita model. harapkan dari beberapa tempat itu bisa menjadi model spot di wilayah Kota Bandung. Siap. Oke, terima kasih Komandan, terima kasih Bu Erni atas Sama-sama. waktunya. Baik itu dah. Kita sudah ngobrol-ngobrol. Nah, ini nih buruan saya nih kayak ini. Nah, keren kan? Nah, ini daerah tadi di arah Antapani, sekarang karena dia coba lihat. Oke, itu aja dari saya. Nanti kita lanjut sama dengan salah satu dari
bagian dari BBWS dengan Pak Joko. Nah, saya berdua ini ingat nih dulu di belakang ini kita lagi dirubah nih dulu bangunan liar. Pak Joko, bisa diceritain nggak Pak? Ya, dulu di sini adalah bangunan tanpa izin di sepadan sungai dengan 19 bangunan, kurang lebih 229 jiwa. Di sini dulu sangat kumuh, tidak ada akses jalan, cuma jalan setapak yang bisa dilalui jalan kaki. Di BBWS Citarum di sini kita menata sungai dan membuat jalan infeksi. Inilah akses yang kita bikin dari BBWS. Ini sumbangsih dari BBWS, dari pemerintah untuk kemajuan Kota Bandung sebagai alternatif jalan pengurai saat terjadi kemacetan. Akhirnya Bu ya, akhirnya di lokasi di mana nih Bu? Di Antapani. Ini di RW 22 Kelurahan Antapani Tengah di bantaran Sungai Cipamokolan di depan SD Islam Mutiara Hati. Dulu kan kita udah kesini Bu ya. Wah, Siap. wah pokoknya di sini mah tempatnya kumuh deh pokoknya gitu Bu. Iya, betul. Akhirnya nih Bu jadi sarana olahraga nih Bu. Siap. Nah, tanggapan Ibu gimana? Ya, ini adalah penantian khususnya umumnya warga Antapani, khususnya ini SD Islam, Sekolah Islam Mutiara Hati ya. Mereka berdiri dari tahun 2005. Kemudian ini bantaran sungai ini penuh dengan bangunan-bangunan yang tidak berizin ya. Saya bilang tidak berizin. Ada 29 bangunan pada saat itu dan ditunggu-tunggu dari 2010 apa ya itu lama. Ini berdiri 2005 sedikit-sedikit banyak bangunan sehingga akhirnya bisa terwujud 10 tahun ya, luar biasa gitu kan. Akhirnya alhamdulillah berkat kolaborasi terutama yang dikomandani dan sektor 22 Citarum Harum keren. Sama Ibu Camatnya juga ya aktif, kan Ya, proaktif Ibu juga. Kolonel Epi Gustiawan. Terima kasih Komandan beserta jajarannya dan Pak Kadis PU, Kepala DLHK, Kepala DPKP 3, Pak Asisten 2 yang mengomandani juga kegiatan hari ini gitu ya. Alhamdulillah kami sengaja karena kehadiran Pak Wali, Pak Wakil ke wilayah Antapani dan terus nanti ke Acamani sepanjang Sungai Cipamokolan. Antapani itu dilalui 3.000 sepanjang 3.300 meter loh. 3 kiloan berarti Bu ya? Iya, 3 kiloan Antapani tengah saja. Ini titik terakhirnya di sini. Berarti enggak nih kalau saya bilang kalau bisa saya ambil kesimpulan ini salah satu terobosan Ibu juga ya. Yang setelah 10 tahun, kita sama-sama tahu 10 tahun ini bangunan susah sekali untuk dibongkar. Ya, betul. Nah, cara jitunya apa sih Bu? Cara jitunya Selain kolaborasi ya, Ya. selain kolaborasi dengan pihak-pihak terkait baik Satgas Citarum ataupun dari pihak Kota Bandung sendiri. ya sebetulnya mah cara jitunya mah ini ya sebetulnya awalnya di luar ekspektasi saya ingin Antapani 100% ODR gitu ya. Tadinya gitu. Saya cari Antapani Tengah itu yang pertama kali kelurahan yang 100% ODR ya, di Kecamatan Antapani dan kelurahan ke-7 yang ODR 100% dari 151 kita ke-7. Nah, kemudian datanglah dan sektor Citarum Harum ke sini. Ternyata beliau mah indikator kinerja utamanya berapa bangunan tidak berizin yang harus ini gitu ya. Jadi yang akhirnya alhamdulillah gitu dan ini luar biasa Sekolah Islam Mutiara Hati juga ya. Ikut membantu juga ya Bu ya. Masya Allah gitu. Mereka senang sekali, bahagia sekali ya pada hari ini Ya, berarti gitu. Mereka ini coba sekolahnya kan jadi bagus, indah gitu. naik gitu kan, banyak peminatnya begini gitu. Dan dari bantaran ini harapan kami adalah ini kan jalan Cikajang Raya nih, kita berbatasan dengan Acamani, Kelurahan Sukamiskin. Macetnya kalau pagi-pagi nih Cikajang Raya pagi-pagi macet. Jadi inginnya kalau ini sudah jadi dari BBWS sudah ada jalan dibuatkan ya jalan, tapi belum sampai ke ujung jalan Cibodas baru. Harapannya nanti ini bisa 2 jalur gitu, mana masuk mana keluar sehingga nggak kredit di sini. Liputan saya seputar kegiatan sektor 22 di subsektor 10 tepatnya di Kelurahan Antapani Tengah di bantaran Sungai Cipamokolan Kota Bandung di 5 Oktober kemarin. Berkaitan juga 5 Oktober kemarin adalah
Hari Dirgahayu TNI yang ke-76 tahun. Nah ini mungkin udah kado terbesar dari TNI ya, dari Satgas Citarum Harum kepada masyarakat sekitarnya, agar bisa menikmati bantaran Sungai Cipamokolan yang bersih, yang jauh dari kumuh, yang jauh dari apa. Nah mudah-mudahan dengan segala usaha atau effort yang dilakukan oleh Satgas Citarum Harum Sektor 22 dan gabungan yang terdiri dari kewilayahan, Kecamatan Antapani, yang terdiri dari DPU Kota Bandung, kemudian dari BBWS dan mungkin juga Satpol PP, masyarakat bisa sadar untuk menjaga itu semua. Siapa lagi kalau bukan menjaga, kalau bukan kita? Kita harus jaga alam, maka alam akan jaga kita. Oke, saya Boy Umar pamit. Ini cerita gue, mana cerita lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.